Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu sehat ya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alia Nurvita Bella dengan NIM 1930224141009 dari Prodi Pendidikan Fisika 2019. Nah, di sini kita akan mempelajari yaitu statistik Bose-Einstein. Nah, statistik Bose-Einstein ini sebenarnya salah satu dari materi di dalam fisika statistik. Nah, sebelum kita mempelajari statistik Bose-Einstein, di benak kalian pasti ada pertanyaan, apa sih statistik Bose-Einstein itu dan apa aja sih yang kita pelajarin di dalam statistik Bose-Einstein? Daripada kalian penasaran terus-terusan, yuk kita pelajari bareng-bareng mengenai statistik Bose-Einstein. Di dalam statistik Bose-Einstein terdapat 3 asas. Yang pertama, statistik Bose-Einstein berlaku untuk partikel yang berspin bulat. Contohnya seperti helium, foton, dan fonon. Yang kedua, pada statistik Bose-Einstein, asas eksklusif Pauli dilanggar. Nah, artinya itu dalam satu keadaan energi dapat diduki oleh banyak partikel. Yang ketiga, partikel-partikel identitiknya tak terbedakan, maka sistem susunannya secara kombinasi. Mekanika kuantum untuk kumpulan partikel identik, fungsi gelombang keseluruhannya harus memenuhi syarat simetri, bahwa menukar dua partikel tidak boleh mengubah makna fisika dari fungsi tersebut. Untuk memenuhi syarat tersebut terdapat 2 alternatif. Alternatif pertama adalah fungsi gelombang keseluruhan sama sekali tidak berubah ketika kita menukar identitas dari 2 di antara partikel-partikel itu, atau kita melukiskan partikel boson. Alternatif kedua, yang setiap kita menukar identitas 2 partikel di antara partikel-partikel yang ada, tanda fungsi gelombangnya berubah dari minus ke plus atau sebaliknya. Objek fisika seperti foton ternyata masuk dalam kategori boson. Ungkapan mudahnya seperti ini, bahwa identitas dirinya hilang sama sekali, dalam arti tidak dapat dibedakan yang satu dengan yang lain. Penurunan dari fungsi distribusi Bose-Einstein perlu memahami prinsip permutasi untuk benda-benda yang sifatnya konstan. Penurunan dari distribusi Maxwell-Boltzmann merupakan modal yang berharga untuk memahami statistik Bose-Einstein agar lebih mudah. Nah, ada beberapa caranya. Yang pertama, kita mengenali sifat dasar boson. Yang kedua, konfigurasi boson. Yang ketiga, konfigurasi maksimum. Yang keempat, parameter alfa untuk foton dan fonon, dan tinjauan secara ruang fase. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu sifat dasar boson. Sifat dasar boson yaitu partikel subatomik seperti proton dan elektron, maka sifat dapat dibedakan hilang. Pertukaran 2 partikel yang menempati tingkat energi berbeda tidak menghasilkan jenis penyusunan baru, yang dikatakan partikel-partikel ini tidak terbedakan. Karena M untuk partikel subatomik sangat kecil, maka panjang gelombang atau lambda itu cukup besar. Panjang gelombang yang besar menyebabkan fungsi gelombang 2 partikel yang berdekatan tumpang tindih atau berimpitan. Kalau 2 fungsi gelombang itu tumpang tindih, maka kita tidak dapat lagi membedakan 2 partikel yang memiliki fungsi gelombang-gelombang tersebut. Massa partikel sangat besar sehingga lambdanya sangat kecil. Akibatnya tidak terjadi tumpang tindih fungsi gelombang partikel-partikel tersebut, sehingga secara prinsip partikel-partikel tersebut dapat dibedakan. Pembahasan yang kedua yaitu ada konfigurasi boson. Konfigurasi boson ini memiliki probabilitas yang jauh lebih besar daripada konfigurasi-konfigurasi lainnya,
sehingga hampir seluruh waktu sistem boson membentuk konfigurasi tersebut. Sifat rata-rata assembly dapat dianggap sama dengan sifat pada konfigurasi maksimum tersebut. Nah, untuk tingkat energi sistem-sistem dalam assembly atas M kelompok itu dapat kita katakan pada tabel berikut. Yang pertama ada kelompok 1, itu jumlah keadaannya GI, energi rata-rata EI, dan jumlah partikel NI. Kelompok 2, jumlah keadaan G2, energi rata-rata E2, jumlah partikel N2, sampai ke kelompok M atau kelompok yang sudah maksimum, jumlah keadaan GM, energi rata-rata EM, dan jumlah partikel N1. Untuk itu, kita analogikan satu keadaan sebagai sebuah kursi dan satu sistem dianalogikan sebagai sebuah benda yang akan diletakkan di kursi tersebut. Satu kursi dapat saja kosong atau menampung benda dalam jumlah berapa saja. Untuk itu, hitung jumlah penyusunan benda, kita dapat melakukannya sebagai gambar penyusunan benda dan kursi analog dengan penyusunan boson dalam tingkat-tingkat energi. Untuk merepresentasikan sistem boson, bagian paling bawah harus selalu kursi. Dari gambar tersebut, apapun cara penyusunan yang kita lakukan, yang berada di ujung bawah selalu kursi, karena benda harus disanggah oleh kursi. Atau kita dapat katakan sistem harus menempati tingkat energi. Oleh karena itu, jika jumlah total kursi adalah GI, maka jumlah total kursi yang dapat dipertukarkan hanya GI-1, karena salah satu kursi harus tetap di ujung bawah bersama dengan partikel sebanyak N1. Maka jumlah total benda yang dapat dipertukarkan dengan tetap memenuhi sifat boson adalah GI-1 plus N1 sama dengan GI plus N1-1. Akibatnya, jumlah cara penyusunannya yang dapat dilakukan adalah GI plus N1 min 1 faktorial. Pertukaran sesama partikel dan sesama kursi tidak mengusahakan satu dengan lain yang menghasilkan penurunan yang berbeda. Jumlah penyusunan sebanyak buah kurung GI plus N1 min 1 tutup kurung faktorial secara implisit memperhitungkan jumlah pertukaran antar partikel dan antar kursi. Jumlah pertukaran antar partikel adalah N1 faktorial dan jumlah pertukaran antar kursi adalah GI faktorial. Oleh karena itu, jumlah penyusunan yang berbeda untuk N1 boson di dalam GI keadaan hanyalah GI plus N1 plus 1 faktorial dibagi GI atau G1 faktorial N1 faktorial. Begitu pula untuk menghitung kelompok N2 sampai Ni sampai Gs dan Gm. Maka jumlah total cara penyusunannya adalah GI plus N1 min 1 faktorial dibagi GI faktorial N1 faktorial dikali G2 plus N2 min 1 faktorial dibagi G2 faktorial N2 faktorial dikali sampai GM plus NM min 1 faktorial dibagi GM faktorial NM faktorial. Atau dapat kita katakan yaitu P MS sama dengan 1 ke kurung GS plus NS min 1 faktorial dibagi GS faktorial N1 faktorial tutup kurung. Maka kita juga harus memperhitungkan jumlah cara membawa N besar sistem dari luar untuk didistribusikan ke dalam tingkat-tingkat energi. Jumlah cara pengambilan N besar sistem adalah N besar faktorial cara. Karena sistem tidak dapat dibedakan, maka jumlah tersebut harus dibagi N besar faktorial. Sehingga jumlah total cara membawa N besar sistem ke dalam tingkat-tingkat energi di dalam assembly adalah
N besar faktorial dibagi N besar faktorial sama dengan 1. Akhirnya, kita dapat menjumlahkan penyusunan sistem-sistem dalam assembly boson adalah W besar sama dengan Pi MS sama dengan 1 GS plus NS faktorial dibagi GS faktorial NS faktorial. Pembahasan yang ketiga yaitu ada konfigurasi maksimum. Menentukan konfigurasi dengan peluang kemunculan yang paling besar, kita ambil logaritma dari ruas kiri dan kanan dari persamaan W besar Pi MS sama dengan 1 GS plus NS faktorial dibagi GS faktorial NS faktorial, sehingga kita dapat menemukan persamaan ln W besar sama dengan sigma MS sama dengan 1 ln GS plus NS min 1 faktorial min ln GS faktorial min ln NS faktorial. Menggunakan pendekatan Stirling untuk melakukan penyederhanaannya sebagai berikut. Ln buka kurung GS plus NS min 1 tutup kurung faktorial dibagi buka kurung GS plus NS min 1 tutup kurung ln buka kurung GS plus N1 min 1 tutup kurung min GS plus NS min 1 tutup kurung. Yang kedua yaitu ln buka kurung GS faktorial tutup kurung sama dengan GS ln GS min GS. Yang ketiga ln GN faktorial dibagi NS ln NS min NS. Sehingga kita dapatkan dengan pendekatan tersebut, maka persamaannya menjadi ln W besar sama dengan sigma MS sama dengan 1 G buka kurung GS plus NS min 1 tutup kurung ln GS plus NS min 1 tutup kurung min buka kurung GS plus NS min 1 tutup kurung min GS ln GS min GS min NS ln NS min NS. Nah, dari jumlah total sistem energi serta total assembly memenuhi N sama dengan sigma M S sama dengan 1 NS dan U besar sama dengan sigma M S sama dengan 1 NS E besar F. Untuk assembly yang terisolasi sehingga tidak ada pertukaran sistem maupun energi antar assembly dan lingkungan, jumlah sistem maupun energi assembly konstan. Pembatasan ini dapat dinyatakan dalam bentuk diferensial sebagai berikut. Do N sama dengan sigma M S sama dengan 1 Do NS dan DU sama dengan sigma M S sama dengan 1 Do NS. Konfigurasi dengan probabilitas maksimum diperoleh dengan memaksimumkan ln W dengan memperhatikan constraint pada persamaan Do N sama dengan sigma M S sama dengan 1 Do NS dan DU sama dengan sigma M S sama dengan 1 ES Do NS. Selanjutnya, dengan mengambil diferensial persamaan di atas, maka kita dapat peroleh ln W sama dengan sigma M S sama dengan 1 buka kurung GS plus NS min 1 tutup kurung ln GS plus N1 min 1 tutup kurung min buka kurung GS plus NS min 1 tutup kurung min GS ln GS min GS min NS ln NS min NS. Sehingga konfigurasi dengan probabilitas maksimum memenuhi Do ln W sama dengan alpha Do N ditambah beta Do U sama dengan 0. Mari kita hitung suku per suku yang terkandung dalam persamaan 1, 2, 3, 4, dan 5.
dapat memperoleh persamaan do ln W sama dengan sigma ms sama dengan 1 ln gs plus ns min 1 dibagi ns dikali do ns. Karena gs lebih besar 1 dan ns itu lebih besar dengan 1, maka gs plus ns min 1 gs plus ns sehingga diperoleh persamaan yang sudah tertera pada gambar. Akhirnya kita didapatkan ungkapan untuk jumlah populasi pada tiap-tiap tingkat energi, yaitu sebagai berikut. NS sama dengan GS dibagi eksponensial buka kurung min alpha plus beta ES tutup kurung min 1. Ternyata untuk assembly boson parameter beta juga berbentuk beta sama dengan min 1 per kT. Dengan demikian, bentuk lengkap fungsi dari distribusi Bose-Einstein untuk assembly boson adalah NS sama dengan GS dibagi eksponensial buka kurung min alpha min ES per kT tutup kurung min 1. Bentuk yang lazim ditampilkan yaitu NS EDE sama dengan GS EDE dibagi A eksponensial ES per kT min 1. Jika kita ingin mengungkapkan dalam distribusi menurut statusnya, bukan menurut skala lapis energi, maka kita juga dapat dituliskan jumlah partikel boson yang memenuhi status I adalah Ni sama dengan Gi dibagi A eksponensial buka kurung EI per kT tutup kurung min 1. Persamaan ini disebut sebagai fungsi distribusi Bose-Einstein. Pembahasan selanjutnya yaitu yang keempat, ada parameter alpha untuk foton dan fonon. Ada satu kekhususan untuk assembly foton atau kuantisasi gelombang elektromagnetik dan fonon atau kuantisasi getaran atom dalam kristal. Dan ini berimplikasi pada nilai parameter alpha. Dalam suatu kotak, foton bisa diserap atau diciptakan oleh atom-atom yang berada pada dinding kotak. Akibatnya, jumlah foton dalam satu assembly tidak harus tetap. Jumlah foton bisa bertambah jika atom-atom di dinding memancarkan foton dan bisa berkurang jika atom-atom di dinding menyerap foton. Untuk sistem semacam ini, pembatasan bahwa jumlah total sistem dalam assembly konstan sebenarnya tidak berlaku. Pada penurunan fungsi distribusi Bose-Einstein, kita telah mengasumsikan bahwa jumlah sistem dalam assembly selalu tetap, yaitu do n sama dengan 0. Constraint ini dimaksudkan dalam persamaan dengan memperkenalkan faktor penggali Lagrange atau alpha. Oleh karena itu, agar constraint ini tidak diberlakukan untuk assembly dengan jumlah sistem tidak tetap, seperti foton dan fonon, maka nilai alpha harus diambil 0. Dengan nilai ini, maka fungsi distribusi untuk sistem semacam ini menjadi Ni sama dengan Gi dibagi A eksponensial buka kurung Ei per kT tutup kurung min 1. Fungsi distribusi yang diungkapkan oleh persamaan di atas akan kita pakai secara langsung ketika membahas sifat statistik foton dan fonon atau getaran kisi. Bahasan yang terakhir yaitu tinjauan secara ruang fase. Kita tahu persamaan di tau sama dengan dpx, dpy, dpz, dx, dy, dan dz. Maka Gi-nya tadi itu diganti menjadi b d tau. Nah, sedangkan b sendiri itu 1 dibagi h pangkat 3 dikali dx, dy, dz, dpx, dpy, dan dpz. G terhadap fungsi pdp sama dengan 1 dibagi h pangkat 3 dx, dy, dz, dpx, dpy, dan dpz.
bagi terhadap fungsi PDP diperoleh sebagai V dibagi H pangkat 3 integral P kuadrat sin theta d theta df dan dp. Sehingga kita mendapatkan persamaan 4PV dibagi H pangkat 3 P kuadrat dp. Persamaan ini kita sebut sebagai fungsi distribusi sebagai fungsi dari momentum. Memahami materi dari statistik Bose-Einstein, di sini ada beberapa contoh soal dengan tujuan untuk memperdalam lagi materi yang sudah disampaikan. Contoh soal yang pertama yaitu ada berapa keadaan makro dan bagaimana susunan partikel pada Ni sama dengan 3 dan Gi sama dengan 2. Kita tahu dari persamaan Ni plus Gi min 1 faktorial dibagi Ni faktorial Gi min 1 faktorial. Kita masukkan angkanya 3 plus 1 faktorial dibagi 3 faktorial 1 faktorial sama dengan 4. Jadi terdapat 4 keadaan makro. Nah, untuk mencari susunan partikelnya, tadi pada materi kita analogikan sebagai kursi. Sekarang kita analogikan dengan menggunakan batang. Ada 2 batang. Nah, yang pertama itu susunan partikelnya ada di sebelah kiri. Tiga-tiganya ada di sebelah kiri. Yang kedua itu ada di sebelah kanan. Yang ketiga itu di kanan ada 2 partikel, yang di kiri 1 partikel. Yang keempat yang di sebelah kanan ada 1 partikel, yang di kiri 2 partikel. Soal yang kedua yaitu buktikan persamaan Rayleigh-Jeans dengan menggunakan statistik Bose-Einstein. Nah, kita sudah tahu kan persamaan Rayleigh-Jeans yaitu E lambda D lambda sama dengan 8pi kt dibagi lambda pangkat 4. Nah, untuk kasus ini kita menggunakan lambda besar, maka kita menggunakan metode deret, yaitu E pangkat hc dibagi lambda kt sama dengan 1 ditambah hc dibagi lambda kt ditambah dan seterusnya, sehingga kita memperoleh persamaan E lambda D lambda sama dengan 8pi hc dibagi lambda pangkat 5 dikali D lambda dibagi 1 plus hc dibagi lambda kt min 1. Kita sederhanakan menjadi I lambda sama dengan 8pi kt sama dengan lambda pangkat 4 D lambda. Maka persamaan Rayleigh-Jeans-nya adalah I lambda sama dengan 8pi kt dibagi lambda pangkat 4. Sehingga persamaan ini sudah terbukti. Kita mencari persamaan Rayleigh-Jeans dengan menggunakan statistik Bose-Einstein sudah terbukti. Baiklah, sekian video pembelajaran mengenai statistik Bose-Einstein. Semoga video ini bermanfaat kepada kalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.